Kota Yogyakarta merupakan salah satu kota di Indonesia yang kaya akan sejarah dan budayanya. Hal ini dapat dilihat dari setiap sudut kota di Yogyakarta yang memiliki keunikan serta sejarahnya. Salah satu yang menarik perhatian untuk ditelisik dari kota ini yakni terdapat pada penamaan kampung yang memiliki asal-usul dari keprajuritan Keraton Yogyakarta. Salah satu kampung tersebut yakni Kampung Bugisan. Kampung Bugisan merupakan kampung yang berasal dari nama Kesatuan Prajurit Bugis, yang mana salah satu etnis dari Pulau Sulawesi yang berimigrasi ke wilayah Jawa. Kampung Bugisan terletak di sisi barat daya kota Yogyakarta, tepatnya Kelurahan Patangpuluhan, Kecamatan Wirobrajan, Kota Yogyakarta. Nama ini di kampung ini menjadi Kampung Bugisan. Itu kan kalau di Yogyakarta ada toponim, jadinya merujuk dari entah itu keprajuritan atau gending-gending di keraton, makanya di daerah itu dimukimi oleh ada kaitannya dengan keraton, maka dinamakan dengan nama-nama dari keraton. Seperti di sini Kampung Bugisan itu dulunya, setahu saya itu kan untuk pemukiman bergodo atau prajurit dari Bugis. Bugis masuk ke Jawa karena ada kerjasama atau entah negara taklukan dari Jawa ke Bugis, Sulawesi Selatan atau gimana, saya juga kurang paham. Tapi masuknya pertama itu ke daerah Kasunanan Solo, masuk ke Keraton Ngayogyakarta itu karena mengawal Putri Hamengkubuwono yang dalam tanda petik diceraikan oleh Raja Surakarta Solo. Makanya untuk mengawal dibawakanlah sepasukan atau sekompi, ya istilah sekarang itu pasukan bergodo Bugis. Terbentuknya prajurit Bugis pun berkaitan dengan kedatangan orang-orang Bugis pada masa Mangkunegaran I. Prajurit Bugis telah ada di Keraton Yogyakarta pada tahun 1763 sebagai pengawal Gusti Kanjeng Bendoro, yakni Putri Sri Sultan Hamengkubuwono I yang kedua. Hingga pada masa Hamengkubuwono IX berkuasa, prajurit Bugis dijadikan bergodo pasukan Keraton Yogyakarta yang bertugas mengawal gunungan ketika upacara grebek. Setelah berdirinya Keraton Yogyakarta pada 7 Oktober 1756, Sri Sultan Hamengkubuwono I memerintahkan untuk membangun kampung-kampung di sekitar kota Yogyakarta. Berdasarkan letaknya, kampung dibagi menjadi dua wilayah, yakni kawasan dalam kompleks keraton yang bernama Jeraon Beteng dan kawasan luar Beteng yang bernama Jogo Beteng. Untuk area Jeraon Beteng itu memang dulunya digunakan untuk famili atau juga wilayah Keraton Yogyakarta, dan juga untuk tempat tinggal abdi dalem atau juga bahasanya orang-orang yang membantu tugas dari atau mengurusi Keraton Yogyakarta, karena ada banyak sekali abdi-abdi dalam dengan tugas-tugas khusus. Misalnya ada, kalau di Jeraon Beteng itu ada area museum kereta, itu memang tugasnya untuk mengurusi peliharaan kuda. Kemudian di daerah Yudonegaran kalau nggak salah, di daerah dekat, kalau sekarang itu Buruswo itu ya, daerah Buruswo itu
itu juga ada tempat museum kereta untuk penyimpanan kereta kencana di sana, Balemipun Yudo Negara kalau nggak salah itu. Jadi digunakan untuk merawat kereta-kereta kuda, kereta kencana yang ada di Keraton Jakarta. Dan masih banyak tugas-tugas yang lain seperti misalnya yang ngurusi massa, kemudian menghidupkan penerangan di keraton itu pun juga abdi-abdi dalam yang ada di sana. Kemungkinan besar mereka juga diberi tempat tinggal maupun ngindung ya bahasanya di sekitaran area keraton. Tapi kalau sepengetahuan kami Jalur Beteng itu dulunya ya memang digunakan untuk memang area istana. Jadi memang ditempati oleh famili keraton. Kawasan Jubo Beteng diperuntukkan untuk tempat tinggal para prajurit keraton, ya ini salah satunya prajurit Bugis. Jadi dulunya mungkin sebelum HB8 itu sebenarnya pasukan keraton itu kan banyak sekali, ada beberapa laskar. Cuman kan istilahnya keraton itu kan ditekan oleh kompeni atau oleh Belanda, tidak boleh mempunyai kekuatan militer, katakanlah kekuatan tentara atau prajurit. Nah, dalam hal ini awal-awalnya dulu sebenarnya di dalam tembok keraton semua, di dalam beteng semua. Kenapa jadi di luar beteng? Karena itu salah satu trik dari Hamengkubuwono ke-9, seolah-olah didirikan kampung-kampung, nama kampung-kampung. Sebenarnya di situ kan semacam intelijensi ya, karena yang ada di kampung itu sebenarnya prajurit semua, cuman melingkar di kawasan beteng keraton, dari Wirobrajan ke Tanggungan, terus Patangpuluhan, Bugisan, yang timur itu Daengan, terus ada Mantri Jeron, ada Pawiro-Taman, ada Jogokarian, semua itu kampung-kampung prajurit, termasuk Bugisan ini. Jadi yang dulunya kekuatan prajurit di dalam keraton tidak boleh oleh kompeni, ya udah dibikin kampung di luar, seolah-olah itu kampung, padahal sebenarnya itu adalah prajurit yang ditempatkan di luar beteng, istilahnya gitu. Di semacam kecerdikan HB9 istilahnya. Seolah-olah dari Belanda memang udah di keraton nggak ada prajurit, tapi sebenarnya prajuritnya ditempatkan di luar beteng. Seiring berkembangnya zaman, Kampung Bugisan tak lagi hanya dihuni oleh para prajurit Bugis, melainkan telah menyatu dengan masyarakat umum lainnya. Dalam mengenang jejak sejarahnya, di tiap jalan Kampung Bugisan terdapat patung prajurit Bugis yang lengkap dengan atributnya, baik busana maupun senjata. Dari eyang-eyang itu, prajurit Bugis itu kan punya pemberian nama. Itu pasti pakai gelar rangsang. Rangsang itu pendobrak, pemberani istilahnya. Jadi kalau di Daengan punya gelarnya Niti ya gitu. Kalau yang di sana mungkin Wirobrajan itu gelarnya Brojo. Jadi dulu orang-orang tua pasti pakai nama awalnya itu mesti pakai rangsang gitu. Yang masih tersisa ini Rangsang Taruno yang sebelah barat itu. Dari sekian yang sepuh-sepuh sudah tidak ada, ya sekarang adanya cuma paguyuban Bergedor rakyatnya. Yang di keraton pun ada Bergedor Bugis, tapi abdi dalamnya bukan orang Bugis semua. Sekarang sudah menyebar lah dari Bantul, dari Sleman, macam-macam jadi satu. Cuma kesatuannya Bergedor Bugis. Karena ada undang-undang keistimewaan Yogyakarta, makanya setiap wilayah-wilayah yang ada kaitannya dengan dan memperkuat keistimewaan Yogyakarta, maka dibuatkan semacam patung. Di sini ada itu 3 titik prajurit Bugis di Simpang Bugisan, terus timurnya lagi dekat pom bensin, terus utaranya. Kampung Bugisan pada saat ini telah berkembang baik secara sosial maupun ekonomi. Di kampung ini terdapat UMKM kerajinan Blangkon yang cukup terkenal. Mengenai potensi yang ada di Bugisan sendiri yang sekarang sudah melebur menjadi satu dengan Patangpuluhan, itu dulunya di kampung ini cukup terkenal dengan kerajinan kulit, Mas. Jadi kalau jenengan paham mengenai manding ya, kerajinan kulit yang terkenal di Jogja, itu dulu belajarnya di sini. Awalnya di sini di tahun-tahun ya 1980-an atau 70-an 80-an itu sini sudah sangat terkenal dengan kerajinan kulitnya.
baik itu sepatu, kemudian sabuk, tas dan sebagainya. Kemudian masyarakat belajar ke sini, warga Manding, kemudian dulu tren setter untuk kerajinan itu ada di Bali. Akhirnya orang-orang sini malah ke Bali. Kemudian adanya krisis moneter dan sebagainya, mereka sudah tidak terlalu tinggi untuk di Bali, sudah pada pinter semua, orang-orang balik ke sini, tapi sudah goyah. Nah itu satu, kerajinan kulit. Kemudian ada juga untuk kerajinan blangkon. Kerajinan blangkon, Bugisan itu sudah terkenal dengan kerajinan blangkon. Memang ya makanya saya bilang di Bugisan itu ada 2 zona yang cukup bagus sebenarnya, di RW 6 dan RW 5. RW 6 itu terkenal dengan sudah sangat terkenal, banyak yang kenal dengan pengrajin-pengrajin blangkon, baik itu blangkon Jogja, Solo dan Sunda, barangnya juga ada, itu bisa dibikin di kerajinan blangkon. Selain itu pula, kampung ini sering mengadakan kegiatan kesenian yang diisi oleh masyarakat Bugisan itu sendiri. Kesenian yang jelas kita sedang mengangkat salah satu seni budaya, yaitu barongan. Barongan, jadi barongan itu mungkin ada yang tahu barongan? Barongan itu seni tari menggunakan topeng gitu, yang berbentuk naga kalau di sini ya. Kita menggunakan ikonnya naga. Jadi kita kebetulan dialiri Sungai Winongo. Ini kita ambil ikon ke tokohnya adalah naga Winongo, Naga Winongo. Dan itu kita wujudkan dari bentuk barongan itu. Jadi barongan itu nanti adalah sebuah seni pertunjukan tari yang dikemas dalam sebuah drama tarian gitu ya. Nanti ada cerita di balik itu, dan itu juga akan mengangkat sejarah tentang Bugisan, Patangpuluhan dan Sindurejan dan kampung-kampung di Jogja. Nah, ini yang karena aliran Sungai Winongo itu kan cukup luas, sehingga sebenarnya Nogo atau barongannya itu memang nanti jadi satu tokoh ya, tokoh yang seni yang ada di kampung ini, yang berasal dari kampung ini, untuk kita angkat sehingga bisa di tingkat nasional maupun internasional gitu, untuk seni barongan itu. Walaupun sebenarnya untuk seni barongan itu bukanlah, bahkan ada yang menganggap itu bukanlah senian asli Jogja, karena lebih banyak pelatah mana ya, kalau jenis-jenis seperti itu biasanya dari area Jawa Utara ya, jadi pesisir utara gitu. Tapi kalau untuk potensi seni yang lain ya tari, gamelan, kemudian mocopat, itu pasti ada. Kita kebetulan Kampung Bugisan itu uniknya karena kita daerah perbatasan, dan kebetulan di kampung kita ini berdekatan dengan sekolah seni, jadi SMM, SMSR dan SMKI, sehingga banyak juga anak-anak sekolah sana yang kos di area ini, dan kita wajib rangkul, kemudian kita olah kemampuan mereka untuk bisa mendedikasikannya ke masyarakat gitu, Jadi tari di RW 5 khususnya juga sudah ada kreasi tari ciptaan sendiri, yaitu tari Bugis Limo. Secara Bugisan sebagai kampung prajurit harus tetap dipertahankan pada generasi saat ini. Hal ini agar mereka tahu bagaimana kondisi dan awal mula tempat tinggal mereka, yang mana dahulunya sebuah kampung prajurit hebat dari Bugis yang mengabdi pada Keraton Mataram hingga Keraton Yogyakarta. Jadi harapannya tetap kelestariannya terjalin lah Mbak, meskipun ini KW-nya bergodok keraton istilahnya, tapi yang penting kan substansinya untuk melestarikan itu tetap sampai, mungkin harapannya ya sampai keturunan kapanpun itu masih dipertahankan. Nah, ini kebetulan pandemi aja kita nggak bisa biasanya pasti ada kegiatan Pak. Harapan kami untuk Kampung Bugisan secara khusus supaya Kampung Bugisan dapat menjadi suatu kampung wisata. Kalau menjadi kampung wisata, otomatis masyarakatnya akan berbudaya. Akhirnya banyak pembangunan untuk sektor non fisik, jadi entah itu masalah masyarakatnya, gotong royong atau apapun juga. Terus juga selaras dengan misi dari Kelurahan Patangpuluhan yang berbasiskan dengan kepariwisataan untuk mendukung Kota Yogyakarta sebagai destinasi wisata nasional.
Untuk Kampung Bugisan sudah melebur menjadi patang puluhan, tetapi kita tetap mengangkat dan melestarikan nama Bugisannya. Itu menjadi salah satu motivasi kami untuk mengembangkan seni budaya dan juga sosial masyarakat di Kampung Bugisan. Meskipun sudah berlebur dari patang puluhan, dan kita kebetulan juga sudah melangkah untuk menjadi embrio kampung budaya, rintisan kampung budaya, dan kita siap di tahun 2022 semoga nanti bisa segera menjadi bagian dari RKB atau rintisan kampung budaya. Kemudian nanti kami juga sudah melangkah menjadi membentuk Pokdarwis. Jadi untuk sadar wisata, kami juga ada potensi wisata yang cukup bagus di area patang puluhan, dan juga melibatkan kami dari Bugisan di salah satu sudut atau di area depan pasar. Itu ada grojokan Tanjung Winongo. Nah, ini merupakan objek wisata yang cukup bagus. Itu akan kita angkat dengan menampilkan potensi-potensi yang ada di patang puluhan, dan sekaligus menjaga kelestarian dari Bugisan itu sendiri. Nanti kita akan bangun dan kita kemas menjadi grojokan Tanjung Winongo Cultural Park. Jadi memang taman kebudayaan. Ya cita-citanya ingin kayak ini GWK gitu ya. Jadi ya kita boleh bermimpi, kita jaga mimpi kita untuk kampung patang puluhan, dan khususnya juga untuk sosial kemasyarakatan dan mempertahankan eksistensi Bugisan itu sendiri. Gitu.